Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara damai. Terkhusus bagi saudara-saudari yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di Gereja Bau Tanjung Sari ini. Apabila saudara memerlukan informasi lebih jelas tentang kegiatan Bau Tanjung Sari, dapat menghubungi Sekretaris Majelis Jemaat Gereja. Kita memasuki hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Ibadah ini dilayani oleh Ibu Pendeta Delik Narian Magister Teologi dari Gereja Kristen Protestan Simalungun sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghadirkan kasih sebagai perintah baru. Saudara-saudari dapat mengikuti atau menyesuaikan acara berdiri dan duduk maupun dalam tata ibadah sesuai dengan keadaan. Mari kita masuk dalam sabda. Mari kita membuka ibadah kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242. Muliakan Allah Bapa, kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Jemaat ini untuk berdiri. Kita bersama-sama. Kebaktian Minggu ke-7 setelah Trinitatis ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan benar, Kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik, yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil sesama, mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita kembali dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 246. Ya Allah yang Maha Tinggi, kita nyanyikan ayat 1 dan 2.
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagai cerminan hidup kita sehari-hari yang tertulis dalam Roma pasal 14 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, di tengah-tengah masyarakat, dan di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk mampu melakukan firman-Mu. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengikrarkan pengakuan dosa-dosa kita, kembali kita akan puji dari kirim Jemaat nomor 457, ya Tuhan yang jam, kita nyanyikan ayat 2 dan 3. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan sudah memberitahukan hukum-Nya kepada kita. Kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Marilah kita sejenak merenungkan perbuatan-perbuatan kita dalam satu minggu ini. Apakah yang kita lakukan itu sudah berkenan kepada Tuhan? Inilah saatnya kita mengaku segala kelemahan dan kelalaian kita melakukan hukum-Nya. Dengan menyesali dosa-dosamu, rendahkanlah hatimu dan akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Berdoa kepadanya. Jemaat diundang untuk menaikkan doa pribadi masing-masing.
Saudara-saudari yang telah mengaku dosanya, ingatlah bahwa Tuhan menyambut setiap orang yang jujur mengaku dosa-dosanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa selalu berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat bersilakan duduk kembali. Kita kembali berdiri dari Kidung Jemaat 367 pada Tuhan dan Allahku. Kita nyanyikan ayat 2 dan 3. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel dan sebagai pendahuluan khotbah yang terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 18. Kita akan membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang terjatuh di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas.
Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Jangan kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menyuruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pengikraran iman rasul, kita kembali akan puji dari kasih setia. Umat Allah, marilah berdiri bersama-sama orang percaya di segala zaman dan berbagai tempat. Mari mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, kita akan menyambut dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Deli Naryatanya. Kembali kita akan mengucap dari lagu Dengan Apa Akan Membalas. Kita bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Engkau masih izinkan kami bersekutu. Meskipun Tuhan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa roh Tuhan, kasih Allah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Apapun kondisi kami, Engkau Allah kami tetap Allah yang berkuasa. Oleh karena itu hamba berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka berada di rumah atau ada yang sedang berbaring oleh karena sakit. Atau juga di rumah sakit dimanapun mereka berada. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja, memberi pengertian, menerjemahkan, membuka hati dan pemikiran. Sehingga dengan demikian kebenaran-Mu jatuh di tanah yang subur. Bapa Surgawi, sekali lagi hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan, biarlah Tuhan yang berotoritas dan berkuasa. Sehingga kami semua, baik yang memberitakan atau yang mendengar, sama-sama diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui, diberi pengertian-pengertian yang baru dari kebenaran firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Shalom bagi kita semuanya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah lama tidak bertemu, mungkin lebih daripada 6 tahun. Tetapi Tuhan begitu baik mengizinkan kita kembali bertemu lewat daring ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua manusia membutuhkan kasih. Dan kita pun, semua manusia berbeda dengan
makhluk yang lain karena manusia diberikan kasih. Saudaraku, menurut ataupun di dalam bahasa Yunani itu ada 4 jenis kasih. Karena biasanya kasih sulit kita menerjemahkan. Tapi melalui bahasa Yunani kita bisa melihat ada 4 jenis kasih. Yang pertama storge, eros, phileo, dan agape. Ketika manusia diciptakan di muka bumi ini, Tuhan sudah menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Dia. Terlebih lagi dianugerahkan kasih ini. Storge, sebagai manusia tentunya kita memiliki cinta kasih terhadap keluarga. Bahkan juga storge ini boleh dikenakan bagaimana kita mencintai bangsa ini, mencintai ciptaan Tuhan yang lain, itu storge. Kasih untuk itu namanya storge. Mungkin kita punya sahabat, kasih persahabatan itu phileo. Kasih eros itu cinta kasih antara 2 insan yang berbeda. Yang pada akhirnya tentunya memasuki rumah tangga nikah yang kudus. Itu suami istri. Ada kasih birahi. Dan yang terakhir itu adalah kasih agape. Keempat jenis kasih ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan membedakan, menyadarkan ataupun memberi pengertian kepada kita. Kasih yang mana aku miliki. Namun satu hal yang perlu kita tahu bahwa baik storge, eros, demikian juga phileo sudah jatuh dalam dosa. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, bersamaan dengan itu kasih ini pun hancur. Sehingga kita tidak tahu bagaimana mengasihi lagi. Bahkan kita hanya bisa mengasihi orang yang baik dengan kita. Bagaimana dengan orang yang selalu menyakiti kita? Hari ini mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya kasih yang diajarkan di dalam kekristenan atau menurut Alkitab. Kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan 35. Saya akan bacakan, kita semua membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar serta melakukannya. Kalau kita perhatikan nats sini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengangkat judul atau judul yang diberikan kepada saya itu berbicara tentang kasih, ya, kasih yang baru, atau bisa dikatakan kasih sebagai perintah yang baru, kasih sebagai perintah yang baru. Kasih yang dibicarakan tadi di dalam kitab Imamat 19 itu, di situ dikatakan supaya kita saling mengasihi dengan satu standar, mengasihi dengan seperti diri sendiri. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Dan di dalam Imamat itu begitu banyak dijelaskan bagaimana harus mengasihi. Ada banyak sekali kata jangan, 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 jangan. Apakah kita makin bisa mengasihi dengan larangan-larangan itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konteks Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35 ini, Yesus kembali mengatakan bahwa ada perintah baru. Perintah baru bukan berarti Yesus membatalkan apa yang sudah tercatat di dalam kitab Imamat itu, tetapi dia memberikan perintah baru. Kata baru di sini berbicara tentang penyegaran atau menyegarkan kembali. Di dalam Perjanjian Lama, Imamat 19 ayat 18 itu, standar kasih itu seperti diri sendiri. Tetapi kalau kita baca dalam kitab Yohanes 14 itu, standarnya sudah berbeda. Mengasihi sesama seperti aku mengasihi kamu. Inilah yang penyegaran, pembaharuan
yang diberikan Tuhan, karena tidak ada satu orang pun sanggup mengasihi. Yang ada pada sekarang itu saling menghancurkan. Kalau dia bisa berbuat baik sama kita, menguntungkan, oke, kita bisa mengasihi. Tapi kalau kira-kira dia merugikan atau menyakiti hati kita, pastinya kita menjaga jarak dengan mereka. Bahkan mungkin membalas. Saudara, apakah ini yang diinginkan oleh Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa perhatikan di sini bagaimana kasih yang dibaharui atau kasih yang baru ini, perintah yang baru ini boleh kita laksanakan. Kita bisa melihat dulu latar belakang teksnya. Dikatakan sesudah Judas pergi. Kata sesudah. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Kenapa ya sesudah Judas pergi? Yang jelas, apakah Yesus tahu Judas ini pergi kemana? Mau ngapain? Menyampaikan apa? Pastinya tahu. Karena Yesus adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu apa yang ada di hati dan pemikiran daripada Judas. Dia tahu bahwa Judas akan mengkhianati dia. Ketika dia sudah pergi, barulah Tuhan mengatakan, sekarang anak manusia dipermuliakan. Artinya melalui pengkhianatan daripada Judas, melalui pengkhianatan, sudut pandang Yesus di sini sangat luar biasa. Melalui pengkhianatan dia dipermuliakan. Ada pemuliaan. Mengapa saudara? Karena Judas pergi kepada para imam untuk menyampaikan di mana Yesus berada. Dan inilah jalan Yesus mengalami penyalipan. Yang kedua yang bisa kita lihat di sini, bahwa akibat daripada pengkhianatan Judas, kuasa Allah dinyatakan melalui penyalipan. Yesus mati, kemudian pada hari yang ketiga bangkit dan naik ke surga. Allah dipermuliakan, Allah mempermuliakan Yesus dan Allah dimuliakan. Ini yang dimaksudkan di dalam ayat 31 ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih sebagai perintah baru yang kita pelajari, khususnya perhatian kita kepada kasih ini, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita melaksanakan kasih ini sebagai perintah yang baru? Bagaimana kita melakukan kasih ini sebagai perintah yang baru? Yang pertama saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih sebagai perintah yang baru artinya di sini kasih yang kekal, kasih yang tidak lapuk, kasih yang tidak pudar. Kalau kasih yang disampaikan perintah di dalam kitab Imamat, kekuatannya mengandalkan kekuatan manusia, maka itu gampang pudar. Coba di antara kita sendiri, siapa yang bisa mengasihi seperti Judas? Ketika kita tahu akan dikhianati, apakah kita masih bisa menerima dia? Tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, kepada murid-muridnya, bagaimana sebenarnya kasih yang sesungguhnya. Di sini bukan lagi dikenakan phileo, eros dan storge, tetapi agape, kasih Allah. Kasih tanpa pamrih. Kasih Allah, kasih yang dapat menguduskan storge kita, phileo kita, dan eros kita. Tanpa agape, maka phileo, eros, dan juga storge itu sia-sia. Tetapi dengan adanya agape, maka itu semua akan dikuduskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang mau kita lakukan di sini, perintah baru berbicara tentang kasih. Saya kembali ulangi, bukan kasih yang dari diri kita yaitu storge, eros, dan phileo, tetapi agape. Kasih agape ini tidak lapuk. Kasih agape ini tidak pudar. Yesus tahu bahwa Judas pergi untuk mengkhianati dia, untuk menjual dia, dan itulah jalannya Yesus disalib. Tetapi saudara yang bisa kita lihat, bagaimana Yesus kembali mengajarkan, memperlengkapi, mempersiapkan murid-muridnya sebelum dia pergi, sebelum dia mati dan naik ke surga. Karena dia tahu kalau tidak paham tentang kasih ini, maka murid-murid bisa saja mereka saling mempersalahkan, apalagi Judas yang menjual Yesus. Tetapi Yesus mengajarkan kasih yang baru itu. Yesus mengajarkan bagaimana menerapkan agape,
di dalam kehidupannya. Khususnya kita sebagai orang percaya bahwa kasih yang daripada Tuhan ini bersifat kekal. Kalau kasih manusia seperti yang dicatat dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 4 itu dikatakan seperti embun. Ya, kasih kita itu gampang sirna, gampang hilang. Apakah kasih kita selama ini sebagai orang Kristen masih kasih yang lama ini? Kalau mau dibaharui hanya satu jalannya. Percaya dan terima Yesus. Sebab Yesus adalah Allah yang turun ke dunia, mati di salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Banyak orang mengaku dirinya Kristen. Tetapi apakah memang betul-betul mereka Kristen? Saudaraku, inilah saatnya kita memperbaharui kasih kita. Kasih yang bersifat kekal, kasih yang tidak lapuk, kasih yang tidak pudar, hanya ada di dalam Yesus. Ketika kita percaya dan terima Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kasih agape itu yang akan muncul. Sehingga kita bisa menerima orang yang mungkin menyakiti kita. Bahkan kita bisa mengangkat tangan kita mendoakan mereka, bukan membalas dendam. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih sebagai perintah baru adalah kasih yang praktis. Ya, tidak bertele-tele. Agape adalah kasih yang praktis. Bukan saja dia diajarkan, tetapi juga dilakukan. Kasih agape ini bukan sekedar simbol atau slogan. Sering kita hanya bisa berbicara tema-tema, topik-topik, khotbah-khotbah ya, kasih, tapi keluar dari pintu gereja sudah hotel ya, hosom tel elak late. Bukan lagi kasih. Mari hari ini saudara, aku yakin sekali kita di rumah ini untuk kembali merenung. Coba lihat dulu kiri kanan muka belakang. Masih ada enggak ya? Atau sendirian saja di rumah? Mungkin ada keluarga kita saat ini. Ada enggak kasih kita yang masih mengalir? Apalagi sekarang ini anak-anak udah dirumahkan. Banyak ibu-ibu katanya merepet kerjanya. Karena apa? Banyak kerjanya, ngajar anak lagi. Sudah anaknya mau diajar, bertingkah lagi. Stres kita ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita butuh kasih yang baru ini. Kasih yang baru ini hanya ada di dalam Yesus. Ketika kita bergantung, bersandar, berpegang pada janji dan firman Allah. Roh Allah meliputi kita. Maka lebih daripada yang kita pikirkan mampu kita lakukan. Ada senyum, ada sukacita. Yang bisa melayani keluarga meskipun capek. Itulah yang dikatakan dengan kasih yang praktis. Bukan hanya sekedar simbol. Bukan hanya sekedar kata-kata. Sebab di dalam ayat 34 ini dikatakan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kamu. Yesus telah membuktikan kasihnya. Yesus bukan hanya berkata-kata, bukan hanya memberi perintah, saling mengasihilah kamu, bukan. Tapi pada saat itu juga dia mengerjakan dan melakukan. Agape adalah kasih yang tidak bisa diam. Kalau ada kasih Kristus dalam diri kita, kasih itu kreatif, kasih itu proaktif, kasih itu inovatif. Gak bisa berhenti. Kenapa? Karena yang tadinya kita ingin dilayani, ingin dikasihi, ingin diperhatikan. Ketika kita percaya dan terima Yesus, ada pembaharuan dalam diri kita. Terlebih kasih kita dibaharui, bukan lagi kata di, tapi me. Kita gak suka lagi diperhatikan, tetapi memperhatikan. Kita gak suka lagi dilayani, tapi melayani. Makanya jemaat-jemaat PAUK ini gak lagi suka duduk di sana. Kecuali kalau mungkin sudah pensiun ya, itu pun pasti rindu melayani. Melayani gak harus di mimbar. Melayani gak harus mimpin pujian. Ketika kita berdoa untuk para pendeta, kita berdoa untuk negeri ini, kita berdoa di rumah, di tempat tidur kita mengangkat tangan dan berdoa, itu yang disenangi oleh Allah. Itulah kasih yang praktis, ada tindakan, ada perbuatan yang real dan nyata. Yang ketiga saudara, kasih sebagai perintah baru memiliki standar loh. Standarnya itu ada. Kalau dalam perjanjian lama yang kita baca dalam kitab Imamat itu, standarnya seperti dirimu sendiri. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Jangankan dia mengasihi orang lain seperti dirinya, dirinya pun tak dikasihi. Memang banyak sekarang protes orang di mana itu, di FB ya, banyak protes. Apa memang ada standar? Ada memang ada nats Alkitab dilarang merokok? Ini kalau sudah disinggung rokok udah gelisah lah. Nggak tahu aku yang di ruangan ini. Memang nggak ada ditulis. Tapi bukankah tubuhmu bait Allah? Bukan Tuhan katakan menjaga kesehatan, kesucian supaya efektif dalam pelayanan? Tapi kita katakan kalau nggak merokok aku nggak jalan otakku. Berarti siapa Tuhanmu?
Bukankah sudah rokok? Jangan kita menduakan Tuhan. Jangan kita mengandalkan yang lain. Untuk sesuatu. Mengapa bukan mengandalkan Tuhan? Dari segi ekonomi juga habis duit. Dari kesehatan hancur. Dari segala nggak ada untungnya merokok itu. Berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Standar daripada kasih yang dibaharui ini. Kasih yang merupakan perintah baru ini adalah agape. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 4. 1 Yohanes 4 itu jelas sekali. Allah adalah kasih, kasih bukan Allah. Hakikat esensi daripada Allah itu adalah kasih. Sehingga kalau kita sudah percaya dan terima Yesus, sebenarnya kasih Allah agape itu ada di sini. Agape itu menguduskan storge kita, agape itu menguduskan pileo kita, agape itu menguduskan eros kita. Makanya nggak ada lagi perselingkuhan kalau ada agape dalam dirinya. Nggak ada lagi berebut harta warisan kalau agape dalam hidupnya. Nggak ada lagi menggunting dalam lipatan atau pagar makan tanaman kalau agape dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat standar kasih ini. Kita bisa lihat contohnya. Bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang rela berkorban. Yohanes 3:16. Kasih yang rela berkorban. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Ya untuk mati di kayu salib supaya tidak ada yang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu berkorban loh. Kasih kita bagaimana? Belum Tuhan tuntut kita untuk menyerahkan nyawa kita. Tapi dalam perjanjian lama abad pertama orang-orang Kristen banyak yang dipenggal, dibakar. Banyak yang dijadikan obor ketika Kaisar Nero pacuan kuda, latihan pacuan kuda. Kita masih di komplek ini untuk datang ke sini susah. Bersyukur kali dia ada COVID. Gak lagi ke gereja. Jadi bisa gak mandi pun dia. Ya bisa duduk beribadah. Tuhan tidak melihat sehebat apa yang kita kerjakan. Tuhan melihat karakter atau motif yang mendorong kita melakukan itu. Meskipun di rumah kita. Kalau MC bilang mari kita berdiri. Ya berdiri kita. Karena Yesus hadir di sana. Semua yang ada di sini, kami di sini. Hanyalah alat dan sarana. Tetapi Allah melayani datang ke rumah-rumah. Wow, luar biasa. Saya kadang terkagum-kagum melihat Tuhan. Betapa dahsyat dan betapa hebatnya Tuhan mengunjungi kita. Bukan tak capek yang di sini ya. Saya lihat tadi betapa capeknya mereka ngatur-ngatur semua. Tapi demi saudara mendengarkan firman bukan? Bukankah itu kasih Allah? Ada yang mereka korbankan waktu, tenaga, pikiran. Nyawa pun harus kita berikan kalau harus. Kita bisa lihat bagaimana di Cina. Baru lagi Wuhannya ya. Tapi langsung gereja dirobohkan. Dibuat di situ salib, digantikan gambar pemimpinnya. Ini akan datang mengunjungi Indonesia. Cepat atau lambat. Kalau kita sebagai seorang Kristen gak memiliki agape. Gak melatih diri kita. Maka kita orang yang paling gampang mengkhianati Tuhan. Akibatnya neraka. Kasih yang rela berkorban. Pengorbanan apa yang sudah kita perbuat? Untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk gereja. Sejauh mana kita sudah berkorban. Saudaraku, kasih yang memiliki empati. Kemampuan untuk melihat apa yang dibutuhkan orang lain. Dan menyediakannya. Bukan simpatik, tapi empati. Di dalam Mazmur 103 ayat 14 itu. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat kita debu. Allah begitu peduli dan mengerti. Sehingga dia tinggalkan surga hanya untukmu dan untuk saya. Orang yang percaya dimaterikannya dengan Roh Kudus. Diberikan janji-janji kekal. Pemilik janji Allah. Ahli waris Tuhan. Semua diberikan bagi kita. Sejauh mana kita sudah menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sementara Tuhan sudah memperlengkapi kita. Makanya orang Kristen gak ada alasan berkata. Gak bisa kuampuni dia. Gak bisa kumaafkan dia. Bursik deh. Gak bisa. Sebab ada kasih Allah. Kecuali kalau tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kecuali kalau tidak ada kasih Allah dalam dirimu. Engkau bebas berbuat apa saja. Inilah standar kasih. Memiliki empati. Kemampuan melihat kebutuhan orang lain. Terlebih COVID ini. Mari saudaraku, mungkin kita pun terbatas dari segi keuangan. Mungkin kita terbatas dari segi tenaga. Tapi doamu itu bukan sembarangan. Tapi engkau berdoa. Berpuasa untuk mereka yang membutuhkan doa. Supaya khususnya negeri kita ini melalui COVID ini dibaharui. New normal. Betul-betul ada
sikap gaya hidup yang baru. Ini hanya bisa terjadi kalau ada Kristus. Kalau enggak susah kali. Kadang-kadang malu kita mendengarkan YouTube itu ataupun komen-komen orang tentang kota Medan, ini Medan Bung. Corona enggak berani datang sama kami. Retak ginjalnya katanya. Sombong ya, tapi nggak apa-apa. Saya ngerti karena mereka hidup dalam kegelapan. Maka tugas kita menerangi dan menggarami. Jangan pula orang Kristen yang sok-sok jago pula kan. Ada iman di sini, corona nggak masuk sini. Kita ada darah Yesus. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih agape sebagai standar memiliki empati seperti Kristus. Ya, mengerti, memahami kondisi kita. Bahkan kasih yang mengampuni, Efesus 4 ayat 32. Mengampuni sebagaimana Kristus mengampuni kita. Ya sudah kuampuni dia, sudah kumaafkan tapi gak mau ngomongan. Sudah kumaafkan tapi gak mau duduk sama di gereja. Sudah kumaafkan tapi tidurnya belakang-belakangan. Ini gak memaafkan. Standar mengampuni kita seperti Kristus mengampuni. Apakah Tuhan mengingat dosamu? Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Kalau kita punya dosa, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala yang jahat. Jadi Tuhan lupa. Misalnya dosa kita bezinah nih. Minta ampun, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni. Besok bezinah lagi, datang sama Tuhan, Tuhan ampuni. Yang mana dosa yang mana tuh? Apakah kita bebas berbuat dosa? Oh tidak. Artinya ketika engkau sudah diampuni, sama seperti perempuan Samaria itu, pergilah, pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau jatuh berarti terikat. Kalau terikat perlu pelepasan. Pelepasan artinya lawan itu dosa, tunduk kepada lawan dosa. Kuasa Allah jauh lebih besar dalam dirimu. Enggak harus cari-cari pendeta mana ini. Lalu saudara nyanyi-nyanyi dalam nama Yesus, tapi kalau enggak dengan iman, itu dosa juga. Karena kuasa sudah diberikan kepada kita untuk melawan. Jadi enggak ada istilah bagi kita, aku enggak mampu hari ini bertobat saudaraku. Roh Allah ada padamu, engkau pemilik janji Allah. Dan Tuhan memberikan kepadamu janji-janji yang lebih daripada seorang pemenang. Ini kasih, standar kasih tadi. Kasih yang nyata dan praktis. Bukan teoritis. Bukan juga bacrit ya, banyak cerita. Tetapi mengasihi bukan dengan kata-kata tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat 18. Inilah kasih yang dikatakan standar kasih daripada agape tadi. Ini yang dibaharui. Dulu gak mampu lakukan itu. Dosa dilarang pasti dilanggar. Sampai sekarang ini. Tetapi kalau kita sudah percaya dan menerima Yesus, lalu menjalin hubungan yang bagus dengan Tuhan, menerima kekuatan dari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, rajin bersekutu, memikirkan yang baik, ya, jangan pergaulan juga harus dilihat. Ini semua Alkitab ini nggak ada yang sulit, nggak ada yang sulit. Ini di sini kita marhaleluya, di luar kita marhalelupa. Di sini kita rohani, di luar kita rohana. Bagaimana mungkin yang seperti ini bukan anak Tuhan? Yang seperti ini pengkhianat dalam barisan Tuhan. Karena Yesus turun dari surga mati, menyerahkan seluruh hidupnya dosa untuk menyelesaikan dosa kita. Darahnya tercurah. Ingat via darah rosa. Ingat Kalvari. Masakan kita bermain-main dengan kuasa. Yesus datang dari surga menyerahkan kuasa itu, tapi kita nggak mau pakai. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada yang bisa kita ampuni, adakah yang kita benci saat ini? Hari ini lepaskan. Kalau kita terus melihat dia kita marah, mendengar namanya kita marah, berarti dia memperbudak saudara. Kalau hari ini kau lepaskan pengampunanmu bagi dia, bukan berarti supaya dia enak hidupnya, tetapi pembalasan itu milik Tuhan. Kalau kita melepaskan pengampunan bagi orang yang kita tidak suka, maka engkau akan sehat. Tuhan berkenan bagimu. Tapi kalau kita stres karena benci lihat dia, kita stres karena banyak dendam akar pahit di masa lalu, ini saraf-saraf kita akan bermatian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, kasih sebagai perintah baru dikatakan di sini.
sesungguhnya agape ini adalah ciri. Agape ini adalah ciri seorang murid Kristus. Agape ini menunjukkan kematangan, kedewasaan seseorang. Makanya kasih ini perlu dilatih, saudara. Mengasihi dengan kasih agape adalah identitas ataupun tanda pengenal bahwa dia adalah seorang murid Kristus. Murid, matetes, disciple, bukan student. Matetes artinya dia mempelajari tata etika, pengetahuan gurunya, filsafat gurunya. Bukan saja dia mempelajari, tapi mempelajari kehidupan gurunya. Bukan saja mempelajari kehidupan gurunya, tetapi menghidupkan gurunya dalam dirinya. Makanya kita disebut Kristen seperti Kristus. Ciri daripada pengikut Kristus adalah KASIH, kasih. Bukan kasih yang lapuk, tapi agape. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang ini tidak gampang. Melakukan ini memang tidak gampang. Karena perlawanan dari diri kita itu sangat besar. Musuh kita yang terbesar adalah diri kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada alasan, inilah tujuan, inilah sasaran, inilah yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita ini adalah surat pujiannya Tuhan. Kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, walaupun kita dirumahkan, walaupun banyak tantangan yang kita alami saat ini, biarlah orang lain melihat bahwa kita adalah orang yang berpengharapan. Enggak panik, enggak bingung, enggak uring-uringan. Ketika itu muncul, berdoalah. Ketika itu muncul, baca Alkitab. Ketika itu muncul, menyembahlah. Kadang-kadang ada persoalan, kita lebih suka meminta. Padahal Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami itu ada 4 unsur kalau kita pelajari. Menyembah, bersyukur, ngaku dosa, dan memohon. Sejauh mana kita menyembah Tuhan? Apakah dia kurang pujian, kurang sembahan? Apakah kalau kita sembah dia menjadi mulia? Oh tidak. Ketika kita mulai mengarahkan hati kita kepada kebesaran keagungan Tuhan, maka kita akan melihat persoalan kita kecil. Mari Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apapun persoalan kesulitanmu saat ini, mulailah katakan, Tuhan aku percaya. Nyanyilah, aku percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, kasih Kristus adalah kasih yang penuh kasih mesra. Jadi bukan yang asal-asalan, tetapi ada kasih mesra. Baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama, bukan pura-pura. Demikianlah tinggal ketiga hal ini dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Karena kasih adalah gambaran hakikat ataupun esensi Allah. Kasih di surga itu juga kasih yang ada. Karena di sana ada Allah, Yesus. Di bumi ini dibutuhkan iman dan pengharapan. Tapi juga kasih di surga juga ada. Maka ini dikatakan yang paling besar. Jadi kalau kita berkata kita seorang Kristen, jikalau kita berkata pengikut Kristus, buktikanlah itu dengan agape kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih sebagai perintah baru bukan membatalkan yang lama, tapi menyegarkan kembali, membaharui, bukan mengubah. Dulu berdasarkan diri sendiri, mengasihi sesama seperti diri sendiri, tapi manusia gagal total. Maka Tuhan datang ke bumi dan dia berkata, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku. Jadi standarnya itu adalah Yesus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya jemaat POUK adalah jemaat yang hidup di dalam kasih. Kalau kita gagal bukan berarti kita nggak punya kasih. Sebagai manusia kadang-kadang kita jatuh bangun. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kembali kepada kasih yang semula. Kembali lagi, kembali lagi. Jadi jangan kalau sudah jatuh, sudahlah. Aku gak berguna lagi. Oh bukan, itu suara setan. Tapi kalau ada Roh Kudus di kita, maka dikatakan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan mulai bangkit lagi. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita, mengingatkan kita betapa berharganya kita. Betapa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Betapa Tuhan menginginkan kita menjadi alat dalam tangan kuasa-Nya, menerangi dan menggarami dunia ini melalui kasih Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan yang mengajar kami hari ini bagaimana kami harus mengasihi seperti Engkau mengasihi.
Oleh karena itu Bapa, melalui doa-doa kami saat ini, sebagai wujud daripada kasih kami bagi bangsa dan negeri kami ya Tuhan, kami berdoa. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Engkau lindungi dia bersama dengan keluarganya, anak cucunya ya Bapa. Bahkan kami berdoa untuk menterinya, supaya Tuhan Engkau memberikan kesehatian. Engkau taruhkan hati yang bijaksana. Kau berikan kepada mereka keberanian untuk bertahan dengan apa yang mereka yakini. Terlebih lagi untuk visi dan misi bagi negeri ini, Indonesia maju. Kami tahu ya Tuhan, banyak orang, kelompok, golongan berusaha untuk mengacaukan, tetapi Tuhan nyatakanlah kebesaran-Mu. Kasihilah bangsa dan negeri kami. Pulihkanlah bangsa dan negeri kami ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kelompok-kelompok radikalisme, ISIS dan juga golongan-golongan yang lain ya Tuhan, yang mencoba mempertahankan diri mereka, keberadaan mereka, dan juga ideologi mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu. Mereka tidak berkutik di negeri ini, tapi kuatkan dan teguhkanlah hati presiden, mampukan dia untuk melindungi, bahkan membawa bangsa negeri ini keluar dari keterpurukan. Terkhusus Bapa, untuk saat ini masalah COVID di negeri kami ya Tuhan, yang terus meningkat. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, jikalau kami sudah mendengar bahwa sudah ada ditemukan, bahkan akan dilakukan vaksinasi di bulan Januari, Tuhan kuduskanlah ini, supaya semua bangsa ini dapat kembali dibebaskan dari wabah ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena itu kami serahkan Tuhan prosesnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar yang terbaiklah Bapa bagi bangsa ini, sehingga kami kembali dapat beraktivitas di tahun yang akan datang. Itu doa kami. Bahkan selama proses COVID ini Tuhan, biarlah kami sebagai orang percaya boleh menjadi teladan, sebab menunjukkan ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan dan juga kepada pemerintah. Lindungilah kami, bebaskanlah kami dari COVID ini. Bahkan kami berdoa kepadamu Bapa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di PAUK ini Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Makela Jacksiner, supaya Tuhan Engkau menjamah, menghibur, menguatkan dia Bapa. Engkau melihat bagaimana kesetiaan dan ketaatannya ya Tuhan. Maka biarlah dalam kondisi ini juga Tuhan Engkau menghibur. Biarlah dia boleh terus melayani Tuhan melalui situasi ini. Dia boleh Tuhan menunjukkan kebesaran keagungan-Mu melalui hati yang bersyukur. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik akan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang susah saat ini, baik dalam kondisi ekonomi Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa supaya situasi ini tidak membuat sidang jemaat-Mu putus asa, tetapi beri mereka semangat, beri mereka ide, beri mereka kemampuan untuk berbuat, bertindak sekecil apapun itu. Kami yakin 5 roti dan 2 ikan Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu segala roh kemalasan, roh keputusasaan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap keluarga demi keluarga, mulai dari anak-anak bayi-bayi dalam kandungan, anak-anak remaja pemuda Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan orang-orang tua kami semuanya Tuhan Engkau yang melindungi. Begitu juga kami berdoa untuk para pemuda ya Tuhan, yang merindukan teman hidup. Bapa di surga, biarlah mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena Engkau sanggup melakukan lebih daripada yang mereka minta dan doakan. Ajar mereka tetap setia di hadapan-Mu Bapa. Karena Engkau akan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Karena itu pertemukanlah mereka dengan orang-orang yang percaya, sehingga kelak keluarga mereka tetap setia melayani Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan bagi mereka yang mencari pekerjaan, atau yang sedang bekerja, atau yang sedang dirumahkan. Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu ya dan amin. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami serahkan hamba-hamba Tuhan, para sintua yang ada di gereja-Mu ini. Begitu juga setiap pelayanan para pendeta. Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan hati kami. Beri kami kesehatan, beri kami kemampuan, akal, hikmat, urapan dan kuasa untuk tak melakukan tugas kewajiban kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, menyerahkan program-program pelayanan gereja-Mu PAUK Tanjung Sari ini. Tuhan, Engkau memberkati bahkan hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama di gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga terus memberikan kekuatan baru bagi mereka, kesehatan. Jikalaupun kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan lindungi kami sampai ke tempat tujuan kami. Kami tidak terkena COVID. Itu doa dan kerinduan kami Bapa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk dapat memberi yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya. Dengarlah pesan Alkitab sebagaimana dinyatakan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Semuanya dikasih sembari kita mengumpulkan persembahan, kita akan puji dari waktu mengasihi dan bersyukur. Bersama-sama mengasihi, mengasihi dari sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini. Saudara-saudari, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasih-Mu agung dan mulia. Engkau tidak hanya memberkati hidup kami dengan berlimpah berkat, tetapi Engkau juga memberikan putra-Mu, Yesus Kristus, bagi pendamaian dosa dunia. Kami menyerahkan persembahan sebagai ucapan syukur kepadamu. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan Allah, agar berguna bagi pewartaan kasih dan karya keselamatan-Mu bagi dunia ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitasmu sehari-hari. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta.